Oke, ada yang tidak hadir teman kalian hari ini? Ada siapa? Oh, Jihan Talita sama Jihan LB. Oke, apa keterangannya nak? Jihan LB izin. Terus Jihan Talitanya? Sakit. Sakit atau izin? Izin juga, ya izin juga. Nah, oke. Dan pertemuan kali ini sama ibu kita akan membahas. Silakan dibuka buku bahasa Indonesia kamu. Halaman 128 sudah dibuka ya. Nah, hari ini pelajaran hari ini yaitu mengenai tentang menyimak cerita. Siapa yang membacakan cerita? Hari ini ibu akan membacakan cerita di depan. Silahkan kalian simak ceritanya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan di dalam cerita. Dan nanti ada tugasnya juga di halaman. Coba buka halaman 130. Nah itu nanti tugas kamu menulis judul ceritanya, tokoh utama, tokoh tambahan, latar tempat, waktu, masalah yang dihadapi tokoh, penyebab masalah, terus cara tokoh menyelesaikan masalahnya. Oke? Siap mendengarkan ibu membaca cerita? Siap, oke. Ini, nah, sudah ada buku cerita yang berjudul. Nah, silakan disimak ya. Judul cerita, cerita anak Teluk Yotefa. Sudah pernah membaca buku ini? Belum. Nah, kita mulai ya membacanya ya. Nah, lihat, coba kalian perhatikan gambar ini. Berapa orang yang ada di gambar depan? Ada 3 orang. Oke. Kita mulai ya. Tuh, kita ke sini. Nanti tugasnya tugas sendiri-sendiri ya. Tugas kelompoknya lain, tugas sendiri-sendirinya lain, oke? Nah, ibu mulai ya. Halo, nama saya Pias. Sejak kecil, saya dan semua temanku sudah belajar berenang dan bersahabat dengan laut. Bila ibu tiba, terkadang saya mengikuti bapak pergi melaut hingga perbatasan Australia. Kampungku, Kampung Ekros, terletak di Teluk Yotefa. Kau pasti tahu teluk bukan? Ada yang tahu teluk itu apa? Apa teluk itu? Ada yang tahu? Teluk itu apa? Tidak ada yang tahu. Sungai ya, katanya sungai. Teluk itu wilayah perairan yang menjorok ke daratan. Teluk Yotefa berdampingan dengan Teluk Hubab, tetapi dipisahkan dengan Tanjung Kaswari. Di situ terdengar kampung Pabati. Oke, anak-anak ibu, suaranya diam dulu ya. Nah. Masyarakat Ekros dan Tabati adalah penduduk asli Jayapura. Mereka, termasuk keluargaku,
terhubung dengan jembatan kayu. Bagian darat yang menyatu dengan kampung sangat sedikit. Nah, dengarkan. Aku ingin sekali punya pohon rambutan atau mangga di halaman rumahku. Pasti menyenangkan bisa memanen buah itu. Sayangnya, mamaku hanya bisa menanam bunga di dalam pot karena kami tak punya daratan. Oh, berarti dia tidak punya daratan seperti kita ya. Nah, hai teman-temanku, nih, perhatikan siapa saja teman-temannya. Oh iya, di kampungku ada jembatan baru. Orang kampungku yang membangunnya. Aku suka jembatan ini. Atap, pagar, dan tanjakan pada jembatan ini yang membuatnya berbeda dengan jembatan lain. Nah tuh perhatikan ya. Temanku menghabiskan waktu bersama. Aku takkan bisa melupakan kesenangan ini sampai kapanpun. Namun, kupikir teman-teman akan lebih setuju menamainya tempat bermain. Sangat menyenangkan. Nah, berarti dia tinggal di daerah apa tuh? Bisa terbayang kamu? Daerah pesisir, daerah pantai ya. Saatnya kuceritakan teman-temanku. Mereka adalah anak yang luar biasa. Meskipun banyak keterbatasan, kami tak pernah mengeluh. Kami selalu tertawa dan tentu saja kami semuanya punya cita-cita. Nah, Pak Ibong, seorang guru di sanggar tari kami. Saat dewasa nanti, kalian juga harus bahagia. Agar bahagia di masa depan, kalian harus tekun belajar sekarang. Begitulah yang selalu dikatakan Pak Ibong. Oke, lanjut ya. Inilah 3 temanku. Mereka Tommy, Theo, dan Simon. Kami sering memanggilnya TTS. Nah, suatu saat saya akan menjadi wali kota. Nah, siap, kami mendukungmu wali kota. Memang kau tahu wali kota punya pekerjaan. Nah, tentu saja wali kota punya kerja itu bikin bersih kota Jayapura. Kau tak pernah dengar Pak Wali Kota berbicara di festival. Pak Wali Kota bilang kota Jayapura harus bersih. Nah, berarti dia tinggal di mana, Nak? Di kota Jayapura. Tadi apa nama daerahnya? Apa nama daerahnya? Apa nama daerahnya? Udah, lanjut ya. Nih, ini Dorcas. Nah, yang mana Dorcas? Ini Dorcas. Ia bercita-cita menjadi pelukis. Ia senang membantu pamanku mengecat pagar. Nah, ayo perhatikan lagi. Mary, kau rasa ini? Celupkan kau punya tangan dalam kaleng. Nah, katanya siapa itu? Kata si Darkos. Tidak mau, kata Mary. Rasanya macam lengket-lengket tapi lembut, seru. Kata si Darkos. Sini, bikin dengan kau punya tangan. Maka beginilah jadinya. Nah, apa yang dimainkannya itu? Apa yang dimainkannya? Tidak tahu. Itu cat. Katanya tadi kan dia bantu paman yang cat. Oke, lanjut. Nah, nih. Mary bertubuh tinggi dan caranya berpakaian sedikit punya gaya. Dia bercita-cita menjadi model. Nah, siapa di sini yang bercita-cita jadi model? Ada?
kau lihat, kita punya jembatan kampung, ini macam catwalk. Apa itu catwalk? Hah? Catwalk, apa itu? Kata pias. Di sini kami menggunakan bahasa Egros, terkadang juga bahasa Melayu Papua. Akan tetapi, kok unik sekali pias? Catwalk saja tidak tahu. Udik itu apa? Ada yang tahu udik? Apa itu bahasa udik? Hah? Ada yang tahu? Udik tidak tahu ya? Oke, lanjut ya. Chat berarti kucing dan walk berarti berjalan. Jadi kucing berjalan, Mary. Kata si Pias, masa kucing berjalan? Pias. Kata Mary marah. Mary punya bahasa yang lain. Terus terang, baru sekali itu aku mendengar kata catwalk. Ada yang tahu? Catwalk itu apa? Berjalan seperti model. Nah, Mary kan juga jelasnya model. Nah, itu dinamakan catwalk. Seperti itu Mary yang suka histeris dan cerewet. Hai Mary, Dorcas, Pias, ini adalah teman kecilku. Loraro, kami memanggilnya Aro. Dalam bahasa daerah kami, Loraro artinya bakau. Coba perhatikan. Hai Aro, mau ikut berkeliling? Saya mau. Kok jangan tidak? Tidak, saya mau bersihin, saya punya tangan. Bahasa apa itu? Tapi dia tinggal di mana katanya? Di daerah Jayapura itu daerah apa? Ada yang tahu? Jayapura itu di daerah mana? Jayapura? Tidak tahu? Papua. Nah, perhatikan dulu orangnya. Dia orang Papua kan? Tuh. Nah. Berbeda seperti Mary, Aro tak banyak bicara. Setiap hari dia membawa perahu atau kole-kole mengelilingi kampung. Nah, orang Papua itu atau orang Jayapura atau tadi orang kampung Egros menyebut perahu itu ole-ole. Kalau kamu apa nyebutnya? Perahu. Nah, kalau daerah ibu namanya sampan. Beda-beda setiap daerah ya. Lanjut ya. Aro berani membawa kole-kole sendiri. Bukan saat ombak sedang besar. Bahkan ya, Pias, saya lihat kakak mahasiswa KKN menggambar nahkoda sedang berdiri di bagian depan kapal. Saya ingin jadi nahkoda, Kak Pias. Aro berani berlayar di tengah lautan. Di sana gelombang setinggi pohon pinang. Nah, lautannya, ombaknya itu setinggi pohon pinang. Oke. Dan ceritanya cukup selesai. Nah, ibu akan bagikan satu kelompok ini, satu buku. Oke. Tugas kelompoknya, ibu akan, ayo silahkan kalian catat tugas kelompoknya. Ini tugas kelompok, cukup satu lembar buku saja ya. Tugas kelompok, silahkan dicatat dulu. Ibu akan bacakan soalnya. Untuk tugas kelompok, dicatat nama-nama kelompoknya. Satu kertas saja tugas kelompoknya. Satu kertas saja, ya. Sudah siap bukunya? Nomor 1. Siapa saja tokoh dalam cerita? Sebutkan.
nomor 3, apa cita-cita Mary? Mary ya. Terus nomor 4. Sudah dicatat nomor 3? Lanjut nomor 4. Apa yang dimaksud dengan teluk? Apa yang dimaksud dengan teluk? Ayo. Teluk. Selesai? Nomor 5 ya. Nomor 5. Mengapa ikan di laut kampung Yotapea mati? Mengapa ikan di laut Yotapea mati? Nah, udah? Karena kalian ada 3 kelompok, Ibu bagikan ini satu kelompok satu ya. Sudah, nanti sambil mengisi tugas kelompoknya, sambil kalian isi tugas pribadinya yaitu di buku halaman 130 tadi. Yang ini, nah, sambil kamu isi yang itu, sambil kamu kerjakan juga yang ini. Yang ini tugas untuk individu ya. Ini untuk perorangan, oke? Buat tabelnya ya seperti itu. Oke anak-anak ibu, nah karena pelajaran kita sudah selesai, nah hari ini cukup sampai di sini. Sekarang ibu tanya dulu sama kalian, nah belajar hari ini yaitu tentang menyimak cerita. Apa perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Senang mendengarkan cerita? Iya? Senang membaca di sini anak-anak ibu? Iya, oke. Ada yang sulit tidak? Tidak ada yang sulit ya, bisa dipahami semuanya ya. Oke, ibu akhiri ya. Wassalamualaikum